Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Ustadz? Jelas, Ustaz? Monggo, lanjut. Posisi saya lagi di Pemekasan ini. Konferensi internasional tadi siang. Belum bisa pulang. Khawatir sinyalnya kurang maksimal. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina syafina qurrati ayina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ah huda. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, kawan-kawan asatidz Pondok Pesantren Al-Fitrah, dosen di Ma'had Ali, disertai dan sepertinya nampak juga banyak jamaah al-khidmah yang ikut bergabung. Alhamdulillah pada malam hari ini saya diberikan kesempatan oleh Ustadz Agus Mahbub untuk ikut berkhidmah di MKPI dengan cara sama-sama belajar gitu ya. Sama-sama belajar membuka kitab Al-Muntakhabat. Kitab, mohon maaf anak rame. Kitab terbesar karya beliau, magnum opus karya beliau gitu ya, Muntakhabat. Tadi sudah disampaikan bahwa kajian ini dilakukan rutin oleh MKPI, Majelis Kebersamaan dalam Pembahasan Ilmiah, atau forum bahsul masail lah kalau di pondok pesantren lain gitu ya. Sudah disampaikan rutin dan sudah hampir selesai juz 2. Tadi disampaikan oleh host Al-Akhfila Ustadz Abdullah Banan. Sebetulnya tinggal satu bab lagi, tinggal satu pembahasan lagi agar Al-Muntakhabat ini selesai di juz 2. Saya bawa kitabnya. Bab terakhir adalah nususus syahadah li tasawuf. Tapi Ustadz Mahbub menyuruh saya untuk rupanya mereview gitu ya, mereview materi yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan asatidz sebelumnya, yaitu di bab metode termudah gitu ya, metode paling gampang, paling mudah, paling cepat dalam meraih ilmu tasawuf, yaitu di bab ke-18 dalam kitab Al-Muntakhabat juz 2 gitu ya. Dan PowerPoint yang saya buat ini adalah cuplikan-cuplikan dari buku yang pernah saya terbitkan. Sudah habis, saya cuplik, saya nukil sedikit-sedikit untuk materi kita pada materi diskusi, materi belajar kita pada malam hari ini. Sengaja saya buat PowerPoint biar zoom out, tidak fokus melihat saya gitu, biar baca tulisan gitu ya. Karena materi yang ingin saya sampaikan sebetulnya sudah ada di buku, sudah ada di jurnal juga, lebih dari itu sumbernya ada di Muntakhabat. Saya kok ingin lebih mengeksplorasi gitu ya, atau menggaris bawahi gitu lebih tepatnya apa yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelum saya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan satu hal yang selama ini menjadi mimpi saya gitu. Saya itu
dengan kebesaran Hadratus yang luar biasa, semakin hari semakin banyak pengikut beliau, dan maaf istilah saya agak nakal, Al-Khidmah, Al-Fitrah, kemudian Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Al-Utsmaniyah, dan Hadratus secara pribadi itu di kalangan akademisi, di kalangan peneliti, di kalangan mahasiswa maupun dosen menjadi sesuatu yang semakin menarik, menjadi sesuatu yang seksi gitu untuk dikaji, untuk diteliti. Sekedar informasi, ketika Setai belum punya bangunan di sebelah timur saja di Kedinding Lor 30, masih nunut di Pondok Al-Fitrah gitu ya. Saya tahu lupa persis tahunnya, sekitar 2015 atau 2016 gitu lah. Sekitar 5 atau 6 tahunan yang lalu, saya mengumpulkan tulisan penelitian yang dibuat oleh para akademisi, para mahasiswa, para dosen, itu para santri. Tahun itu saja sudah 100 lebih judul buku, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal yang dibuat oleh para pecinta Hadratus. Saya ulangi, 5 atau 6 tahun yang lalu saja sudah 200-an karya yang dibuat oleh para pecinta Hadratus. Saya nggak bisa membayangkan, nggak bisa menghitung sekarang sudah berapa ratus gitu ya. Apalagi setelah ada Mahad Ali yang secara intens membahas tentang Hadratus dan seluk-beluknya. Juga oleh kawan-kawan masih Setai Al-Fitrah. Mungkin sudah ratusan. Lebih dari 200 atau 300, belum lagi misalnya perguruan tinggi yang lain. Para pecinta Hadratus di mana-mana. Yang sayangnya ada beberapa peneliti, ada beberapa pecinta Hadratus itu yang tidak langsung ke sumbernya. Jadi mencari informasi tentang Hadratus itu, penelitiannya tidak sampai ke Al-Fitrah. Tidak menemui pengurus pondok misalnya, tidak menemui pengurus Thariqah, Ustadz Musyafa misalnya, atau siapa itu yang bisa ditanya, sehingga informasi yang ditulis, informasi yang didapatkan itu sangat dangkal. Mentah bahkan ada yang salah. Itu yang saya sayangkan. Yang pertama. Yang kedua, maaf, oleh karena Hadratus saya semakin menarik dan segala sesuatu yang berhubungan dengan beliau, saya punya mimpi yang saya sampaikan adalah saya punya mimpi bahwa pondok pesantren ini, usulan mungkin pondok pesantren Al-Fitrah itu punya semacam punya semacam pusat, mungkin namanya misalnya TKN Al-Utsmaniyah Center misalnya. Di sana ada sebuah ruangan gitu, ada sebuah tempat yang di sana terdapat segala sesuatu yang berhubungan dengan Hadratus. Tentunya selain misalnya silsilah beliau tertulis, baik silsilah nasab maupun silsilah Thariqah, segala sesuatu yang berhubungan dengan beliau ada di situ. Misalnya dibuatkan video penjelasan yang menarik tentang beliau, segala sesuatunya. Jadi orang yang ingin tahu tentang Hadratus itu tinggal masuk ke ruangan itu, kemudian tidak perlu repot-repot menjelaskan, dia tinggal menunjukkan segala sesuatu yang berhubungan dengan beliau, bisa berupa video atau berupa audio. Itu mimpi besar saya. Sejak beberapa tahun yang lalu gitu ya. Ini seandainya ada di mana ruangannya, itu butuh ruangan yang representatif. Karena sekali lagi agar segala sesuatu yang berhubungan dengan beliau, ada yang nulis Museum Hadratus, saya bukan museum barangkali ya. TKN Al-Utsmaniyah Center misalnya, pusat TKN Al-Utsmaniyah gitu. Atau apa gitu ya Pak istilahnya. Itu mimpi besar saya pribadi. Mudah-mudahan pengurus pondok mendengar, dan karena ini akan menjadi model dakwah yang lain tentang Hadratus. Karena kita tidak bisa dakwah secara manual saja, misalnya nanti ada blognya dan sebagainya lah, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan beliau. Itu
mimpi saya selama ini tentang beliau. Jadi informasi yang didapat nanti akan A1, akan positif, akan apa namanya, akan sahih gitu ya, akan valid. Berikutnya, Ustadz, monggo slide-nya ditampilkan lagi. Saya dikirim oleh Ustadz Mahbub PowerPoint-nya, ada di HP, tidak ada di laptop. Monggo Ustadz Abdullah di share lagi. Sambil nunggu nih. Informasi kedua yang harus saya sampaikan, sesuatu yang luar biasa dari Hadratus saya diantaranya adalah maaf sekali lagi maaf, hanya dari bab ini, bab dalam bahasa Arabnya ya, min asali turuk akaru tahaqquk lil tasawuf, mulai halaman 155 sampai 250, 95 halaman. Inilah yang saya tulis, inilah yang saya jadikan bahan untuk nulis tesis saya dulu ketika di S2. Bahasa vulgarnya, S2 saya dapatkan hanya dari satu bab, Muntakhobat, juz 2. Hanya satu bab bisa mengantarkan itu. Bagaimana dengan seluruhnya? Dan itu dengan segala keterbatasan saya, dengan segala kebodohan saya, bisa mengantarkan seperti itu, bisa mendapatkan gelar S2 seperti itu. Itu Hadratus saya. Sekali lagi itu hanya satu bab. Gimana dengan seluruh bab misalnya? Gimana dengan seluruh Muntakhobat misalnya? Kalau hanya satu bab saja bisa membuat seseorang mendapat gelar S2, gelar master, gimana dengan yang membuat bab 2 itu? Gimana dengan yang membuat seluruh Muntakhobat itu? Itu profesor itu jelas itu. Jadi untuk itu kenapa ini saya sampaikan? Saya ingin memberikan motivasi kepada siapapun, baik kepada kawan-kawan dosen, kawan-kawan santri, kawan-kawan mahasiswa, maupun para jamaah, bahwa Hadratus itu gudangnya ilmu. Sekali lagi, Hadratus itu gudangnya ilmu. Beliau sebetulnya ingin menulis Muntakhobat itu lebih dari 5 jilid. Ini cerita yang sudah semua sudah ketahui ya. Beliau itu sebetulnya ingin menulis Al-Muntakhobat itu lebih dari 5 jilid. Tapi karena Hadratus saya menjaga adab, menjaga akhlak kepada beliau berhentikan Muntakhobat itu hanya di 5 juz, 5 jilid. Karena beliau menerima kitab dari Habib Umar Al-Jilani, kitab tafsir Al-Jilani, kitab tafsir Al-Jilani ya, karangan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani, hanya terdiri dari 6 jilid. Beliau berkatnya di 5 jilid. Beliau enggak mau kitab Muntakhobat ini menyamai jilidnya 6 atau bahkan lebih. Itu luar biasa, sebuah akhlak yang luar biasa. Artinya apa? Keinginan beliau untuk membuat Muntakhobat ini lebih dari 5 jilid. Misalnya bisa saja beliau menulis sampai 10 jilid. Nah yang sisanya itu beliau pendam sendiri. Beliau bawa ke alam sana menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada ilmu yang beliau bawa, yang tidak beliau sampaikan, tidak beliau salurkan kepada para jamaahnya, kepada para pecintanya, demi menjaga adab kepada gurunya, kepada Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala. Ini yang luar biasa. Itu kalau satu bab saja bisa memberikan gelar S2, gimana dengan Hadratusnya gitu ya. Jadi kalau dulu beliau pernah cerita di 2009 ada sebuah perguruan tinggi di Singapura yang ingin memberikan gelar doktor kepada beliau dan beliau tolak gitu. Memang harus ditolak. Gelar doktor buat beliau tidak apa-apanya, kurang tinggi. Mungkin profesor pun beliau kurang. Seharusnya mungkin seandainya ada profesor begitu ya, profesor gitu. Ini bukan subjektif, ini objektif. Ini bukan karena saya pengikut beliau, bukan. Karena pernah ada seorang sesepuh di Surabaya ini, sesepuh Al-Khidmah, matur kepada beliau siap mengumpulkan semua profesor di Surabaya dan memberikan pengajian kepada mereka. Bukannya profesor yang nggak mau, tapi Hadratus yang nggak mau. Kata Hadratus ke Pak Wawan Setiawan, buat apa Pak Wawan kalau tasawuf sekedar menjadi kajian, sekedar pengetahuan kalau tidak diamalkan. Luar biasa.
eh, apa namanya? eh itu Hadratus Syekh. Itu itu guru kita sekali lagi. Jadi monggo, jadi tidak hanya mari saya mengajak ya, bukan hanya kepada dosen Stay Alfitro, dosen Madali, Ustadz Alfitro, kepada Mas Santri, bukan, tapi kepada siapapun, kepada jamaah beliau yang mengaku sebagai pecinta beliau, yang menganggap beliau sebagai gurunya. Mari kita baca karya beliau. Kitab tasawuf itu termasuk Al-Muntakhobat di dalamnya. Maaf saya mulai masuk ini, tidak menggunakan kalimat yang vulgar. Kalimatnya itu tidak to the point, tapi menggunakan kalimat bersayap, kalimat yang bermakna ganda, bukan saja konotatif, bukan saja menggunakan kalimat yang maknanya dua, tapi bisa lebih dari itu. Maknanya konotatif, bukan makna tunggal, bahasa-bahasa yang digunakan dalam kitab tasawuf itu, termasuk dalam Al-Muntakhobat. Saya misalnya ngajar kemarin di hari Senin ya, saya ngajar di Madali, saya ajak tukar pikiran, kebetulan ngajar di kelas perempuan, di kelas putri. Saya tunjukkan kepada putri betapa kalimat Muntakhobat itu tidak langsung straight ke depan gitu, tapi menggunakan kalimat yang punya banyak makna, sehingga punya banyak pengertian di situ. Saya membuat contoh, kalau tidak salah di juz 1 dulu ketika kami tim menerjemahkan, saya habis ditimbali oleh Hadratus Syekh dengan Ustadz Musyafa gitu ya. Kami ditimbali, didawi oleh beliau, oleh Hadratus Syekh, kemudian kami ketemu langsung ketemu di ruangan di atas itu. Biasanya Ustadz Abbas nongkrong di sana mengerjakan menulis Muntakhobat dan menulis terjemahan ini. Saya ngobrol dengan Ustadz Musyafa tentang satu topik, tentang satu permasalahan yang didawahkan oleh beliau di dalam. Yang beliau dahulukan itu menjelaskan tentang kalimat Muntakhobat. Kemudian kami menerjemahkan berdua. Saya sama Ustadz Musyafa punya pendapat yang berbeda tentang terjemahan, tentang arti kalimat itu. Saya nggak mau ngalah karena saya merasa benar mendengar, bukan merasa benar dalam arti orang lain salah terus saya, bukan begitu ya. Jadi saya merasa yakin bahwa yang saya terima dari Hadratus ini yang terjemahnya harus begini gitu ya. Ustadz Musyafa juga sebaliknya merasa yang tepat itu begini maknanya gitu. Karena sama-sama kekeh, menurut saya yang benar ini, menurut Musyafa yang benar ini. Jadi kalau tidak salah juz 1 gitu ya, ditulis dua maknanya itu. Atau bisa jadi maknanya seperti ini. Itulah Muntakhobat. Itulah kitab tasawuf. Padahal saya dan Ustadz Musyafa menerangkan langsung dari Hadratus Syekh. Di hari yang sama kami menerjemahkan. Itu saja sudah beda maknanya. Itulah tasawuf, itulah Muntakhobat. Jadi maaf ini saya bukan berarti kok melemahkan, membuat pesimis, karena saya kebetulan ikut menerjemahkan Muntakhobat itu meskipun tidak semuanya. Tolong jangan terlalu percaya kepada terjemah Muntakhobat. Saya berani berkata begitu karena termasuk saya yang menerjemahkan. Seandainya saya tidak menerjemahkan mungkin ada faktor lain ya. Ini enggak, karena saya ikut menerjemahkan. Setelah saya baca lagi, saya kecewa ternyata terjemah Muntakhobat itu masih letterlek, kemudian mungkin tidak begitu maksudnya. Jangan terlalu percaya kepada terjemah Muntakhobat. Yang bisa baca Arabnya, saya langsung butuh Arabnya. Jangan langsung baca terjemah. Kalau para jamaah, misalnya yang misalnya kurang paham dengan kalimat Arabnya, ketika menemukan kejanggalan di terjemah aslinya, di terjemahan Muntakhobat, silakan tanya ke Ustadz Alfitroh yang bisa membaca Arabnya. Ini benar atau enggak terjemahan seperti ini? Gitu. Karena bisa jadi salah, atau bisa jadi menggunakan makna yang kedua sesungguhnya. Karena tadi itu kalimatnya kalimat yang bersayap. Kalimat tasawuf seperti itu. Itu yang luar biasa dari Hadratus Syekh gitu ya. Beliau karena kitab tasawuf itu salah satu di antara sekian banyak dari Hadratus Syekh yang luar biasa. Karena kitab tasawuf itu kan turunan dari hadis
Hadis menggunakan kalimat yang bersayaf, tidak denotatif, tidak makna tunggal. Kemudian hadis sendiri turunan dari Al-Quran. Al-Quran sendiri tidak menggunakan kalimat yang to the point. Bagaimana misalnya Allah menggunakan kalimat misalnya aula mastumun nisaa gitu ya, tentang hal yang membatalkan wudhu. Aula mastumun nisaa, lami sayal masuk, ada yang mengartikan bersentuhan kulit bata, ada yang macam-macam lah. Itu Al-Quran, hadis juga seperti itu. Akhirnya kitab tafsir juga termasuk muntakhobat di dalamnya seperti itu. Jadi mari kita bersama-sama memiliki al-muntakhobat ini, kita baca karya beliau, karena seperti pernah beliau dawuhkan, sekali lagi saya tidak ingin terlalu fokus ke PowerPoint karena bisa dibaca di buku, bisa dibaca di jurnal. Lebih baik membaca bab aslinya di halaman 155 yang Arabnya atau diterjemahnya, monggo silahkan. Saya lupa saya menyampaikan apa tadi. Sekali lagi lebih baca ke sumbernya gitu ya. Saya mau menyampaikan apa tadi itu ya. Mendadak lupa. Di mana tadi? Oke, kalau begitu kini saja deh ke Ustadz. Ini sekali lagi ini pengulangan ya. Ini pengulangan, bukan berarti ini menasakh, memansuh, merevisi apa yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelum saya tentang bab ini. Konsep. Jadi begini, coba di pengantar Ustaz, di slide kedua Ustaz, mundur satu slide. Ustazullah mundur satu slide. Pengakuan terhadap Hadratus Syekh. Nah, ini di pengantar. Begini. Di bawah ada nama itu Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Syukur MA. Beliau seorang profesor, guru besar di bidang tasawuf di UIN Semarang ya, UIN Wali Songo Semarang. Kekaguman Profesor Amin Syukur ini, beliau lagi bikin pesantren sekarang. Orang-orang menyebutnya Kiai Haji, Profesor gitu ya. Sudah wafat sekitar 1 tahunan yang lalu. Itu luar biasa kagumnya ke Hadratus Syekh. Ini sampai saya tulis di sini misalnya di tulisan beliau, majelisnya, ini maksudnya Hadratus Syekh. Majelis Hadratus ini terbuka bagi siapapun dan dari kelompok manapun. Tak heran jika dalam majelis-majelis yang dipimpinnya para pejabat sipil ataupun militer yang notabene mempunyai pandangan keagamaan atau politik yang berbeda seringkali terlihat rukun duduk bersama dalam sebuah majelis. Disinilah letak inklusivitas thariqah yang dipimpinnya. Jadi dalam bahasa yang lain, Prof. Amin Syukur menyampaikan kepada almarhum Bung Has ya, Allahyarham Haji Hasanuddin, mantan Ketua Al-Hidmah. Kata Prof. Amin Syukur, Bung katanya, Al-Hidmah itu sifatnya inklusif. Berbeda dengan, saya disebut oleh Prof. Amin Syukur, beda dengan NU. NU itu justru eksklusif. NU itu. Al-Hidmah itu terbuka. Majelis yang diadakan oleh Al-Hidmah, kata beliau, bukan hanya diikuti oleh orang-orang Al-Hidmah, bukan hanya diikuti orang-orang NU, non-NU juga ikut. Muhammadiyah, lintas ormas kata beliau, bahkan lintas agama. Itu di situ inklusifnya. Justru NU yang sebetulnya lebih besar, lebih banyak jamaah dan lebih lama justru eksklusif. Ketika NU Jamiah Nahdlatul Ulama mengadakan acara, yang ikut pasti hanya orang NU saja. Nggak ada orang Muhammadiyah ikut acara NU. Itu pengakuan pernyataan dari Profesor Amin Syukur. Jadi sampai wafatnya beliau termasuk orang yang mengidolakan kepada Hadratus Syekh. Bahasa guyonannya begini, kawan-kawan Ustadz Al-Fitrah, kalau Profesor Dr. Kiai Haji Amin Syukur saja bangga salut kepada Hadratus Syekh lah, siapa kita ini yang bukan siapa-siapa gitu ya, yang nggak bergelar apa-apa, yang bukan kiai kalau tidak kagum kepada beliau terus itu yang menjadi yang harus menjadi cambuk kita, sehingga kita harus betul-betul
semakin bangga kepada Hadratus Syekh, semakin cinta kepada beliau dan melestarikan semua karya-karya beliau, bukan sekedar melestarikan, tapi bagaimana kita punya kewajiban untuk menyebarkan sebisa kita semampu kita gitu ya, mencerna sebisa kita semampu kita. Gitu ya. Oke, next berikutnya Ustadz, makomat. Maaf. Saya ingat salah satu, ini belum pernah saya sampaikan kepada siapapun. Saya mendengarkan langsung dari sumbernya, belum pernah saya sampaikan secara terbuka begini. Begini, Bapak Haji Wawan Setiawan cerita beberapa kali kepada saya. Ini kebetulan forum terbuka, saya kebetulan ingat ya, Pamin Karomatihi ini. Jadi begini, Ustadz Abdullah, sampai jam berapa saya ini ya? Berapa menit maksudnya? Jangan-jangan sudah habis ini. Monggo lanjut mawon. Nggih. Biasanya sampai setengah 10 lah. Materinya sampai habisnya, setengah 10 ya. Monggo lanjut. Materi selesainya sampai setengah 10, jadi selesainya materinya close-nya setengah 10. Materinya maksimalnya setengah 10 biasanya. Kalau selesainya maksimalnya setengah 11. Enggak. Maksimalnya maksimalnya. Nanti besok bisa saya mau nyutir pulang ini. Bisa dicukupkan atau maksimal jam 10. Saya nawar gini lah, maksimal setengah 10. Saya teruskan sampai setengah 10, jadi setengah 10 langsung ditutup tanpa tanya jawab. Mantan, monggo. Oke, gini Ustaz. Ini monggo diingat-ingat ini. Cerita menarik, cerita unik, cerita yang luar biasa, Wamin Karomati. Jadi setelah Pak SBY terpilih di periode kedua ya, Pak Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden periode kedua, gitu. Hadratus Syekh umroh bersama jamaah gitu ya, diantaranya Pak Wawan. Ketika mau pulang, ahli kalau umroh kan berangkat transit di Hotel Jeddah 1 malam, pulang juga kan berhenti di Hotel Jeddah, istirahat juga 1 malam. Nah, ketika mau pulang itu, beliau sedang duduk di lobi hotel. Tiba-tiba ada selesai jam 22.30. Tiba-tiba ada apa ya, office boy gitu ya. Ada office boy memberikan kertas ke Pak Wawan. Dibaca oleh Pak Hadratus, apa itu Pak Wawan? Katanya. Jadi tiba-tiba Pak Sudi Silalahi ya, tangan kanannya Pak SBY almarhum 2 minggu yang lalu ya, Pak Sudi Silalahi, asistennya Pak SBY itu ketika Hadratus di Hotel Jeddah, Pak Sudi Silalahi disuruh oleh Pak SBY ngirim faksimil ke hotel Jeddah itu. Jangan tanya kenapa tahu Hadratus ada di sana, ya ini presiden yang nyuruh ini. Faksimil kertas kosong dikirimkan di saudara ke Pak Wawan oleh Pak Hadratus. Apa itu Pak Wawan? Ternyata Pak SBY ngirim kertas yang di situ tertulis list Menteri Agama, Menteri. Jadi daftar daftar jabatan menteri dan nama-namanya kosong. Jadi Pak SBY itu minta ke Hadratus agar beliau yang menentukan siapa menteri di kabinet beliau. Luar biasa. Amazing. Kata Hadratus dengan nada guyon, ya jangan saya ngisi Pak Wawan saja yang ngisi, katanya. Itu sampai sebegitunya Hadratus sampai sebegitunya yang kita cintai gitu. Meskipun apakah beliau mencintai kita atau enggak jelas. Paling tidak kita ngaku kita ini mencintai beliau gitu. Luar biasa beliau itu. Oke, next lanjut. Ini di judul sesungguhnya kan metode terbaik, metode termudah cara meraih ilmu tasawuf. Karena yang saya lakukan adalah penelitian, karena yang harus saya tulis dari hasil penelitian ini adalah sebuah karya ilmiah, sebuah tesis, maka saya istilahkan judul yang panjang tadi itu dengan istilah makomat. Cuma ini makomatnya pakai tanda seru Ustaz Mbah Bum ini. Makomat gitu ya. Makomat itu tingkatan-tingkatannya harus ditempuh oleh seseorang.
agar bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tangga, stage gitu ya, makomat itu. Kata makomat ini sendiri masuk ke dalam takrif definisi tentang thariqah yang dibuat oleh Hadratus Syekh. Kata Hadratus Syekh, thariqah itu adalah sirah mukhtassah bisalikina ilallah min qatil manazil wa taraqi ilal maqamat wal ahwal gitu ya. Sirah mukhtassah bisalikina ilallah min qatil manazil wa taraq ilal maqamat wal ahwal. Metode cara jalan yang istimewa gitu. Yang ditempuh oleh seseorang yang ingin sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menembus nafsunya dan mengikuti tingkatan-tingkatan stage tangga makomat dan ahwal yang harus dilalui. Jadi beliau sendiri seperti tokoh-tokoh sufi yang lain punya cara, punya metode, punya jalan, punya tingkatan tangga yang harus dilalui oleh para pengikutnya. Saya istilahkan dengan makomat. Dan sekali lagi karena ini penelitian bisa jadi salah. Dan setelah tesis jadi kemudian dicetak menjadi buku, itu pun terdapat kesalahan. Sehingga seandainya saya punya keinginan untuk menerbitkan lagi, saya ingin membuat edisi revisi. Karena ternyata penelitian saya pada saat itu salah. Ini termasuk salah satu contoh kenapa kita jangan percaya kenapa para jamaah, para ustadz, kawan-kawan jangan percaya terjemah. Karena bisa jadi salah. Ini salah satu contoh bahwa penelitian saya pada saat itu salah. Dan bahasa vulgarnya, tesis saya pada saat itu salah. Jadi buku itu adalah salah. Tapi kan dari dunia akademik kan nggak apa-apa salah itu kan. Yang tidak boleh kan bohong. Gitu. Ada guyonan, ada candaan. Bedanya dosen, mahasiswa, peneliti, akademisi dengan politikus kan, kalau dosen, akademisi nggak boleh bohong, salah nggak apa-apa biasa. Sementara politikus nggak boleh salah. Untuk penutupan kesalahannya bahkan boleh diperbolehkan berbohong. Gitu. Nah ini salah hasil penelitian saya itu. Kajian saya pada itu salah gitu ya. Yang harus diralat. Nah sekali lagi, jadi istilah makomat yang saya keluarkan dari Al-Muntakhobat juz 2 bab kedua terakhir dari bawah itu sekedar istilah yang saya ungkapkan agar karena ini sebuah penelitian agar singkat, agar ringkas gitu ya. Nah di antara sekali lagi ini sangat terbuka, kemungkinan salahnya sangat besar karena Hadratus Syekh tidak menulis secara jelas di Al-Muntakhobat juz 2-nya ini. Juga di pengajian-pengajian beliau tidak membuat seperti sufi-sufi yang lain, seperti para tokoh-tokoh sufi yang lain, Imam Ghazali, kemudian dan sebagainya radhiyallahu taala anhum. Beliau mereka konsep tangga-tangga yang harus dilalui jelas. Misalnya begini, Misalnya yang pertama harus dilalui adalah, ini yang wajib sepakat para ulama sufi, yang harus dilalui harus dilakukan pertama kali bagi seseorang yang masuk ke dunia tasawuf, masuk ke dunia thariqah adalah taubat. Taubat sepakat semua. Setelah taubat, makom berikutnya, tangga kedua para ulama beda pendapat. Ada yang berpendapat tawakal, ikhlas, zuhud, syukur, itu macam-macam lah. Yang kedua aja begitu dan seterusnya begitu. Bahkan jumlahnya pun berbeda-beda. Ada yang berkata tangganya itu ada untuk sampai makrifat ya. Ada yang berkata 8, 9, 10, 11, 15. Bahkan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi radhiyallahu taala anhu, pengarang Futuhatul Makkiyah, menulis bahwa makomat itu lebih dari 100. Tangganya itu lebih dari 100 tingkatan. Nah, Hadratus Syekh dua hal. Di dalam kitabnya maupun di pengajian-pengajian beliau yang saya ikuti, beliau tidak menulis, tidak menentukan berapa tangga harus dilalui, berapa tangga harus dilewati agar seorang bisa sampai ke tingkatan haqaiq atau tingkatan makrifat. Cuma beliau sependapat dengan tokoh-tokoh sufi yang lain yang harus dimasuki, harus dilalui, harus dilakukan pertama adalah taubat. Gitu ya.
taubat. Nanti di bawah di bagian akhir saya menulis taubat versi Hadrutnya seperti apa gitu ya. Taubat yang dilakukan ini kan penelitian lapangan. Taubat versi Hadrutnya seperti apa gitu. Ini yang pertama kali yang Hadrutnya yang menarik, yang Hadrutnya tulis di kitab Al-Muntakhabat ini bukan taubat nomor satunya, Mautul Ikhtiyari. Taubat yang kedua. Tapi meskipun demikian ditulis misalnya beliau di lanjutan berikutnya di bab taubat beliau menulis taubat tetap yang menjadi makom pertama, menjadi tanggap pertama. Yang pertama Mautul Ikhtiyari. Maaf saya mengcopy paste dari buku dan saya dikomplain oleh banyak orang karena saya tidak menulis lengkap nama Hadratus Syekh. Saya nulis misalnya di buku Kiai Asori misalnya begitu. Karena ini kan untuk konsumsi umum. Ternyata banyak jamaah yang merasa kurang tepat Ustaz, masa kami membacanya, ya sorry, saya ingin membaca lengkap Hadratus Syekh misalnya begitu. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan bukan pertama kali, diantaranya adalah yang kita lakukan jika ingin bertasawuf adalah Mautul Ikhtiyari. Jadi begini, saya ingat kepada konsepnya Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidut Taifah, pemimpin ulama tasawuf ya. Muridnya Imam bin Hambal, beliau, bukan. Beliau menulis seperti ini, Syekh Junaid Al-Baghdadi berkata, ilmuna hada laisa min qil wa qol walakin min suhbati rijal. Dan ini juga ditulis oleh Hadratus dalam kitab Al-Muntakhabat juz 3-nya. Ilmuna hada laisa min qil wa qol walakin min suhbati rijal. Ilmu tasawuf yang kami dapatkan, yang kami rawi, bukan kami dapatkan dari diskusi, bukan kami dapatkan dari ceramah, bukan kami dapatkan dari kuliah, bukan kami dapatkan dari webinar, bukan kami dapatkan dari Zoom seandainya sudah ada. Terus didapatkan dari mana ilmu tasawuf itu, wahai para ulama sufi? Min suhbati rijal. Kami bergaul, kami berkumpul dengan para tokoh-tokoh sufi. Itu konsep yang dicetuskan oleh Syekh Junaid dan diikuti juga oleh Hadratus Syekh radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa saya ini sampaikan? Saya ingin menyampaikan kepada para jamaah untuk bahasa kerennya begini, untuk menjadi seorang sufi, untuk bisa mengamalkan ilmu tasawuf tidak harus bisa baca kitab kuning, tidak harus jadi seorang ustadz dahulu, enggak harus mondok dulu, enggak. Justru kami yang bisa baca kitab kuning justru jadinya nanti malah ilmunya yang jalan. Untuk mengamalkan itu masih di otak-atik ilmunya itu. Senada sependapat dengan perkataan Romoyah Sepuh kepada Hadratus Syekh. Kalimat Romoyah Sepuh begini ke Hadratus Syekh, maaf saya sampai apa adanya, katanya. Lebih baik punya murid bajingan daripada punya murid kiai. Kenapa Buya? Kenapa Buya? Murid bajingan itu guys gak main ilmu, manut, patuh. Coba yang pinter, yang alim, akan otak-atik, ilmunya akan jalan, ilmunya akan main. Sementara padahal derek itu kata Hadratus, derek niku patenono ilmulan akalmu. Nah, kami ini yang sedikit tahu, sedikit ngerti, seperti misalnya saya lah yang akhlaknya masih di bawah 0 minus. Hadratus itu dulu kalau pengajian ahad kedua, akal saya suka main, ilmu saya yang sedikit ini suka main, dan itu nggak boleh. Hadratus menyampaikan pengajian tentang apa gitu, nanti saya dalam hati itu begini, nanti ayatnya lah ini yang disampaikan, nanti hadisnya lah ini. Seandainya Hadratus saya menyampaikan ayat itu, menyampaikan hadis itu, loh bener, hati saya begitu. Atau seandainya hadis nggak menyampaikan itu, kok nggak dibaca ayatnya? Itulah kalau ngerti, itulah bahayanya. Dan itu nggak boleh. Saya ulangi, pinter itu monggo, belajar itu harus. Tapi ketika derek, minggir dulu ilmunya. Derek itu ya patuh, manut, ilmunya jangan dipakai. Jadi satu, yang kedua, jangan kecil hati jika nggak bisa baca muntakhabat aslinya. Jangan kecil hati kalau tidak bisa membaca kitab. Karena bukan dari situ ilmu tasawuf didapat. Ilmu tasawuf pertama kali dapat adalah dari berkumpul dengan orang-orang soleh. Akan ketularan. Cerita tentang minyak wangi itulah, mendekat dengan orang jualan minyak wangi akan
beli minyak wangi atau diolesin atau minimal bau tubuh kita nggak tercium orang lah kan, kita kumpul dengan dekat minyak wangi gitu. Berbeda dengan berkumpul dengan pandai besi kan, begitu di hadisnya kan. Jadi sekali lagi tidak ada halangan untuk menjadi seorang sufi, untuk mengamalkan amali hadratus syekh meskipun nggak pernah mondok, meskipun nggak bisa baca kitab kuning. Syekh Ali Al-Khawas radhiyallahu ta'ala anhu, gurunya Syekh Abdul Basya'roni, itu seorang yang ummi, nggak bisa tulis baca, bahkan nggak bisa membedakan mana huruf alif, mana huruf ba. Tapi beliau bisa mengambil ilmu langsung dari Lauh Mahfuz tanpa perantara. Syekh Abdul Basya'roni yang alim alama berguru kepada beliau. Dan untuk menjadi seorang sufi, untuk digembleng oleh Syekh Ali Al-Khawas, Syekh Ali Al-Khawas menyuruh Syekh Abdul Basya'roni untuk menjual semua kitab-kitab yang dimiliki. Dan selama 1 tahun tidak boleh belajar ilmu. Ini ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, begitu ya. Maut ikhtiari gitu ya, yang pertama, maut ikhtiari itu gampangnya ada 10 menit lagi, mematikan hawa nafsu lah maut ikhtiari itu. Ada panjang sekali urainya di sini ya tentang mautul ikhtiari. Di sini. Ikhtiari, kalimat yang saya tulis begini, mautul ikhtiari adalah istilah baru, terminologi baru yang dikenalkan oleh Hadratus Syekh. Para tokoh sebelumnya pada umumnya tidak menggunakan istilah ini. Yang digunakan oleh tokoh ulama sebelumnya adalah menggunakan istilah mematikan atau mengendalikan atau memerangi hawa nafsu. Istilah al-mautul asghar. Mematikan nafsu, al-mautul asghar, kematian kecil. Kematian kecil. Jadi maut ikhtiari adalah istilah yang digunakan oleh Hadratus. Ini istilah baru. Selagi ini untuk dalam dunia akademis, dunia pendidikan luar biasa. Beliau punya konsep yang baru gitu ya. Kemudian al-maut ikhtiari slide berikutnya Ustaz Abdullah. Mautul ikhtiari itu mati yang bisa diupayakan. Mati yang ikhtiar. Mematikan hawa nafsu, bukan mati dalam artian sesungguhnya ya. Naik Ustaz, yang berikutnya Ustaz. Hawa nafsu gitu ya. Mautul asghar. Nah, ini dia. Al-maut ikhtiari kata Hadratus Syekh, ini adalah obat dari berbagai macam penyakit. Jadi kalau setiap penyakit obatnya khusus, misalnya saya sebut produk ya, sakit kepala minum Panadol, sakit gigi minum apa gitu, sakit perut minum apa. Mautul ikhtiari itu bisa menjadi obat dari berbagai macam penyakit hati, penyakit rohani. Satu resep, satu obat, tapi bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, kata Hadratus Syekh. Ya. Menurut Hadratus Syekh, mautul ikhtiari adalah obat dari berbagai macam penyakit hati dan amalan yang mudah dilakukan, namun hasilnya sangat banyak. Ini mautul ikhtiari yang mematikan hawa nafsu, menurut penelitian saya yang dilakukan oleh Jamal Hidmah oleh Thariqah Qari'un Asmaniyah adalah yang pertama mutih, bulan Ramadan itu ya. Itu mautul ikhtiari, itu luar biasa mutih itu. Seandainya saya yang enggak estu ini, saya yang bodoh ini suruh memilih misalnya Hadratus Syekh, saya pilih puasa 1 bulan tidak mutih, tidak puasa tapi mutih. Yang mana? Saya akan milih puasa tapi tidak mutih. Kenapa? Sebab maghrib malam saya bisa balas dendam, makan apapun yang saya mau. Berat mutih itu. Tapi kalau mutih meskipun nggak puasa, tadi kan pilihannya 1 bulan mutih nggak puasa, atau nggak puasa tapi mutih tidak puasa, atau puasa tapi tidak mutih. Saya memilih puasa nggak mutih, bisa balas dendam malamnya. Nah, kalau mutih meskipun nggak puasa, makanya kan cuma tahu tempe muter-muter itu saja. Berat, karena berat luar biasa manfaatnya. Mematikan hawa nafsu ya lewat mutih itu. Kemudian versi Yai Abdul Karim, pendiri Lirboyo ini, Yai Abdul Karim itu, ini salah satu mautul ikhtiari ya, mematikan hawa nafsu. Yai Abdul Karim itu pernah ingin makan tempe goreng. Beliau pengen makan goreng tempe, Beliau 4 keinginan beliau itu selama 3 tahun. Beliau enggak makan tempe selama 3 tahun.
Setelah 3 tahun, setelah enggak kepengen tempe, baru bilang ke ibu nyainya, tolong gorengkan tempe. Baru minta. Ditahan selama 3 tahun. Karena begitu, beliau enggak mau makan tempe itu karena dorongan hawa nafsu. Karena pengen. Gitu ya. Ketika sudah enggak pengen, baru beliau makan tempe. Sampai sebegitunya tokoh-tokoh ulama dulu itu. Itu matul ikhtiari gitu ya. Yang dilakukan oleh Romo Yai Syekh Abdul Karim Lirboyo. Hadir itu saya menuntun kepada kita untuk muti. Nah itu saja masih ditawar oleh para jamaah muti itu. Ustaz misalnya gimana kalau malam Jumat ya, saya nggak baca salawat 3.000, biar saya nggak tetap muti saja, yang tinggal baca salawat. Ada yang nawar begitu. Dikira bahwa salawat 3.000 itu gantinya nggak muti. Enggak, itu perintahnya beda itu. Muti dalilnya beda, terus salawat 3.000 ya dalilnya beda. Bukan bukan jadi satu, enggak. Jadi monggo malam Jumat tetap malam Jumat enggak muti. Salawatnya 3.000. Tapi bukan berarti kalau tetap muti enggak baca salawat dong, enggak begitu. Monggo mau tetap muti silakan, tapi salawatnya tetap dibaca gitu. Muti. Terus suka ada ditawar lagi misalnya setiap Ramadan saya pasti ditawar, Ustaz, yang enggak dibolehkan dari hewani. Dari hewani kan yang enggak boleh itu. Lamecin itu kan bukan hewani, tetes tebu pilihan. Kenapa nggak boleh misalnya? Ada yang nawar begitu. Dikira hewani atau apa ya? Apa istilahnya? Nggak makan dari hewan itu? Makan vegetarian gitu ya. Dikira bahwa pengertian muti itu vegetarian, bukan. Vegetariannya enak. Saya pernah makan sama Bung Has di Semarang, rumah makan vegetarian. Jamur rasanya kayak ini kok, kayak sate kok rasanya. Luar biasa nikmatnya, rubah seenaknya. Muti itu menghindari makanan enak, judulnya itu. Meskipun vegetarian, kalau enak ya jangan. Bahasa kasarnya begitulah. Bahasa kasarnya begitu. Kalau meskipun vegetarian, kalau makannya kenyang buat apa? Jadi muti itu sebetulnya ya mematakan nafsu, biar nggak banyak yang dimakan, biar makan nggak kenyang, sebetulnya begitulah gampangnya. Nah dikonsepkan muti gitu, yang paling mudah itu perintahnya gitu ya. Terus yang kedua, ketika berbuka puasa tidak langsung makan makanan berat. Itu materi ikhtiari yang saya dapat dari konsep beliau. Yang ketiga, membaca surat Al-Insyirah. Dalam Nasrah ya, setiap pagi dan sore habis sholat asar sama sholat subuh dibaca 7 kali. Al-Insyirah itu telapak tangan di bawah susu kiri, 2 jari ke bawah agak ke kiri. Itu semua termasuk mautul ikhtiari. Alam nasyrah laka sadrak gitu ya. 7 kali. Itu agar gak apa istilah hadrotus itu, biar gampang terima sama ketentuan Allah, biar nggak gampang muring-muringan, nggak gampang tersinggung, nggak gampang. Itu materi ikhtiari yang berikutnya yang saya temukan gitu ya. Praktek-praktek ini bukan informasi perlu saya sampaikan, bukan hanya yang saya pikirkan atau yang saya lihat, tapi saya juga tanya-tanya kepada jamaah. Kira-kira menurut jenengan misalnya, cara hadratus saya menuntun kita mematikan hawa nafsu itu apa saja ya? Oh ini Ustaz, ini gitu. Yang kedua adalah taubat. Taubat ya. Taubat Ustaz next. Taubat yang dituntun oleh hadratus kepada kita adalah membaca istighfar setiap selesai sholat. Yang istighfarnya beda-beda itu. Coba jenengan bayangkan di dalam Fatwatul Nuriyah itu, jangan ingat-ingat istighfar duhur itu dibaca 2 kali, astagfirullahaladzim alladzila wa atubu ilaihi 2 kali, astagfirullahaladzim li wali walidayya 1 kali, cuma 3 gitu. Coba asar istighfarnya sampai 10. Naik lagi maghrib, bukan cuma istighfar, sayyidul istighfar yang dibaca itu. Kenapa? Karena subuh ke maghrib jauh, subuh ke duhur sedikit. Seandainya bahasa ngawur ini, seandainya dosa itu yang nggak banyak-banyak amat lah. Tapi pagi ke asar banyak, jadi istighfarnya 100. Nah pagi subuh ke maghrib istighfarnya lebih banyak lagi. Sayyidul istighfar, Allahumma anta robbi kita baca. Isya sedikit lagi kayak duhur, karena maghrib ke isya kan waktunya dekat. Ketemu subuh, wah coba istighfarnya 10. Sayyidul istighfar juga dibaca subuh itu. Karena mentaubati 24 jam itu. Beda-beda istighfarnya. Maaf, coba di masjid lain, coba kiai lain, coba pesantren lain. Subuh, maghrib, duhur, asar, isya ya istighfarnya itu yang dibaca. Hadur itu saya enggak. Al-khidmah enggak. Al-fitrah enggak. Tekan al-usmaniyah enggak. Beda-beda.
Kemudian membaca istighfar sebelum takbir sholat, ini tuntunan bimbingan yang luar biasa. Kalau ulama syariat mau takbir itu baca qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Hadratus itu sebelum takbir Asalullah Rabbi min kulli dzambi wa atubu ilaihi. Asalullah Rabbi mau zikir mau itu Subhanal Ghafurur Rahim gitu ya. Allahu Akbar takbir. Subhanal Ghafurur Rahim, Asalullah Ghafurur Rahim, Asalullah Ghafurur Rahim, baru takbir gitu ya. Agar kita ngerogoh diri sendiri bahwa kita banyak kesalahan, makanya sebelum takbir kita istighfar dulu. Kalau kata Hadar itu saya dalam nada candaan. Kalau kita kalau birabbin nas, kata beliau cuma baca itu saja. Falak bin nas, belum apa-apa kita sudah menyalahkan setan. Belum apa-apa belum takbir kita sudah menyalahkan manusia dengan qul a'udzu birabbin nas. Sementara hati kita sendiri yang kotor enggak kita istighfari gitu ya. Dan seterusnya. Terus zuhud begitu, naik Ustaz. Yang makom berikutnya yang beliau tulis di Al-Muntakhab adalah zuhud. Zuhud itu pakaian putih-putih, kemudian membaca Allahul Kafi, terus penandaan Al-Fitrah, tidak memberikan proposal kepada pemerintah, terus syukur. Naik Ustaz, menjalankan sholat duha, rutin baca surat Al-Ikhlas habis maghrib selama sebanyak 3 kali yang kita hadiahkan kepada kedua orang tua. Kemudian Hadratus itu kalau pergi di mobilnya selalu ada uang kecil yang beliau bagikan kepada orang-orang. Saya juga insya Allah ada di mobil, tapi kalau ada yang mintanya ke saya kasihnya cuma 500-an 2.000. Ternyata 1.000 buat beli sebatang rokok saja nggak cukup. Aduh, saya enggak, kalau ada orang minta uang recan itu enggak, beliau hitung langsung berikan kepada orang, cawuan begini berikan ke orang, dan seterusnya. Itu Ustaz. Yang terakhir adalah roja gitu ya, khauf dan roja. Terima kasih. Jam 9:30 lewat, saya kira sudah lengkap dan tidak akan ada pertanyaan Ustaz.